Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara generasi muda Islam Jemaah Salat Zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah kurang lebih 15 menit ke depan, kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah atau ceramah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara kita yang sedang berwudu di lantai 1 atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah bersama kita. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah atau ceramah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abrar Agung LC. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini. Untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Abrar Agung LC. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, an-nabiyil mujtaba sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sejenak membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan beberapa kalimat yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. InsyaAllah di siang ini kita akan mencoba memperhatikan tentang status diri kita yang sedang berada di bulan Sya'ban. Hari ini, per hari ini kalau kami tidak salah, kita sudah berada di tanggal 2 Sya'ban. Rajab telah berlalu, Sya'ban sudah mendatangi dan Ramadan menanti kita. Ini sama dengan musim durian Bapak Ibu. Jemaah. Sianan lai taraso lamaknya durian, lah dake-dake musim durian, lah tentu deknya tuh bawaan durian tuh. Sianan lai lama durian. Artinya apa? Di antara indikator bahwa Ramadan kita yang lalu itu memang membuahkan hasil di dalam jiwa, keimanan, ketakwaan, dan kehidupan kita adalah ketika mulai Ramadan itu mendekati, maka mulailah diri ini merindukan Ramadan.
Maka kita semua tahu bagaimana Nabi dan para sahabat serta generasi salafun salih ketika mereka bertemu dengan bulan Rajab, maka mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan berkahi pula kami di bulan Ramadan. Sambil berharap diri mereka dipertemukan Allah dengan Ramadan berikutnya. Begitulah kerinduan yang diajarkan oleh generasi awal untuk kita-kita hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama kita mengatakan bulan Rajab adalah bulan menanam benihnya. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiraminya. Dan bulan Ramadan adalah bulan memanennya. Artinya, apa kebaikan yang kita ingin dapatkan dari datangnya Ramadan nanti? Itu di Rajab dan Sya'ban sudah mulai kita biasakan. Sudah mulai kita dekatkan diri kita dengan kebaikan-kebaikan itu. Oh, di Ramadan adalah bulan puasa, maka mulailah dari Rajab berpuasa. Sya'ban ditambah puasanya. Oh, Ramadan bulan Al-Quran, maka Rajab mulailah dengan Qur'annya. Sya'ban digiatkan lagi Al-Qurannya lebih. Oh, Ramadan adalah bulan untuk berbagi, untuk bersedekah, maka mulailah kita memperbanyak sedekah kita. Oh, Ramadan ada Qiyamul Lail, maka di bulan-bulan seperti ini, di Rajab dan terutama di Sya'ban kita berada saat ini, maka mulailah kita membiasakan diri kita dengan Qiyamul Lail. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah seharusnya seorang mukmin memperhatikan sedang di mana dia, bagaimana dia. Karena sangat penting bagi kita orang-orang beriman ini untuk memperhatikan keberadaan diri kita hari per hari, bahkan detik per detik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahwa Allah telah bersumpah demi masa, maka setiap diri manusia itu harus memperhatikan masa apa yang sedang dilaluinya, yang telah dilaluinya, masa apa yang akan dihampirinya, dan apa yang sudah dia lakukan, serta apa yang akan dia persiapkan untuk masa-masa itu. Tidak ada yang lebih baik, kata Allah SWT, dari menambah keimanan, menambah amal soleh, menguatkan nasihat, menasehati, ingat mengingatkan, tawassaw bil haqq, dengan sesama manusia. Kemudian memperkuat kesabaran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harusnya menjadi perhatian kita bahwa kita sudah berada di awal Sya'ban dan tidak lama lagi Ramadan akan menjelang. Maka sadarilah betul bahwa kita akan menghadapi bulan yang mulia, maka siapkan diri kita ini dengan kemuliaan-kemuliaan. Maka kita melihat kemudian bagaimana Ibunda Aisyah melaporkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa tidak ada bulan yang lebih banyak dipuasakan Nabi selain Ramadan dibandingkan bulan Sya'ban ini. Di bulan ini kan ada 12, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Dari 12 bulan itu yang jelas puasa penuh satu bulan adalah Ramadan. Dari 11 bulan carai, kan itu istilahnya kan bulan carai itu bulanan lain. Dari sabaleh bulan carai itu, dan paling banyak dipuasakan Nabi, kata Siti Aisyah, adalah di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban ini. Ya. Dan tidak saja Ibunda Aisyah yang menceritakan kepada kita tentang hal ini. Usamah bin Zaid adalah anak dari anak angkatnya Nabi SAW, Zaid bin Harithah. Salah seorang yang merupakan bagian dari orang-orang terkasihnya Rasulullah SAW. Usamah bin Zaid
seorang pemuda, anak muda itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, aku tidak pernah melihatmu berpuasa lebih banyak di luar Ramadan daripada bulan Sya'ban ini. Kenapa kira-kira? Apa gerangan dengan bulan Sya'ban ini? Kenapa dia lebih banyak engkau puasakan hari-harinya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itulah dia bulan," maksudnya Sya'ban ini. "Itulah dia bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Banyak dilupakan manusia. Tidak masuk ke dalam memori manusia. Tidak bergetar hati manusia ketika masuk bulan Sya'ban itu. Karena dia berada di antara dua bulan yang mulia. Dia diapit oleh dua bulan yang mulia. Mulianya Rajab dan mulianya Ramadan. Tapi ketahuilah," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "bahwa di bulan itu, di bulan Sya'ban ini, maka amal-amal manusia diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala." Dilaporkan jamaah yang dirahmati Allah. Maka ketika amalku diangkat, aku ingin diriku dalam keadaan berpuasa. Itulah kenapa aku memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh para ulama dikatakan bahwa Sya'ban ini laporan tahunan. Laporan tahunan jamaah yang dirahmati Allah. Jadi amal kita ini dilaporkan secara berkala oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tahunannya ini Sya'ban nih. Ya. Yang pekanannya itulah dia hari Senin dan hari Kamis. Ketika Rasul ditanya pula tentang puasa beliau di Senin dan Kamis, beliau katakan bahwa di hari Senin dan Kamis itu amalan diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan. Bahkan harian juga ada. Di waktu subuh dan di waktu asar. Maka Allah SWT itu memiliki sistem seperti itu. Apa yang kita kerjakan harian ini, ada pencatatannya dan pencatatan itu oleh para malaikat dilaporkan terus kepada Allah SWT. Dan ini bulan Sya'ban datang, di mana Allah ingin menerima laporan-laporan tahunan dari setiap-tiap kita manusia ini. Dan Rasulullah SAW ternyata memilih amalan yang akan menyertai laporan ketika diangkat itu adalah amalan puasa, jemaah yang dirahmati Allah. Amalan puasa. Kenapa tidak? Puasa adalah salah satu ibadah yang paling utama di dalam agama kita. Kita tahu semua sholat luar biasa. Tapi puasa punya sesuatu yang lain yang tidak dimiliki oleh sholat. Di luar puasa Ramadan ini, ya, di luar puasa apa saja yang kita lakukan, puasa itu punya keistimewaan. Di antaranya jamaah yang dirahmati Allah, puasa itu di dalamnya ada nilai-nilai muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Orang yang berpuasa, ya, dia sadar bahwa dia sedang berpuasa, maka dia mesti akan menjaga dirinya dari pantangan-pantangan puasa itu. Merasa dia tidak patut melakukan kemaksiatan karena dia sedang berpuasa. Merasa tidak patut dia berkata-kata kotor karena dia sedang berpuasa. Karena kalau dia berkata-kata kotor, kata Rasulullah SAW, kalau hari ini ada kalian yang berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor. Dia tahan lisannya, jangan menyakiti orang. Jangan bermusuhan dengan siapapun. Karena ini dia sedang berpuasa nih. Maka puasa itu menahan. Puasa itu menjadikan seseorang terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mungkin pernah tahu bahwa muraqabatullah itulah dia yang akan membuat seseorang berada di satu level tertinggi ibadah yang disebut dengan ihsan, jamaah yang dirahmati Allah. Ingatkah kita bagaimana Jibril bertanya ke Rasulullah, apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan? Dan ketika Rasul menjawab tentang ihsan, Rasul mengatakan, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihatmu. Jika engkau ternyata tidak bisa, seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau ternyata tidak bisa melihat Allah, maka sadarilah, ketahuilah, pahamilah bahwa Allah senantiasa melihatmu. Maka orang yang berpuasa selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Kalau tidak, gagal puasanya. Tidak ada nilai puasanya, percuma dia berpuasa. Maka puasa, kata para ulama, adalah satu amalan
yang paling hebat, yang paling kuat untuk membangun muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Maka puasa itu membuat orang berada di level tertinggi dari ibadah-ibadah ini. Membuat orang memiliki ihsan di dalam dirinya, jamaah yang dirahmati Allah. Memiliki ihsan. Ihsan yang tingkatannya lebih tinggi daripada Islam. Ihsan yang lebih tinggi tingkatannya daripada iman. Dia ada pada tingkatan kesempurnaan iman dan Islam kita. Maka artinya apa? Ketika Rasul mengatakan, aku ingin ketika amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa, artinya aku ingin berada pada tingkatan tertinggi amalan seorang hamba ketika amalku itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita ingin juga mendapatkan keistimewaan yang sama seperti yang dikatakan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka maksimalkanlah bulan Sya'ban ini dengan amal-amal apa saja, terutamanya amal puasa. Jika mampu kita puasakan mayoritas, bukan semuanya, mayoritas, karena dalam analisa para ahli fikih, hendaknya orang mempuasakan Sya'ban itu hanya mayoritasnya saja. Mayoritasnya saja. Mayoritas hari-hari di Sya'ban ini, kalau bisa kita puasakan, puasakanlah. Tapi kalau kita punya amalan lain, maka Rasul pernah mengatakan kepada Ibunda Aisyah, setelah dikatakan bahwa beliau paling banyak puasanya di luar Ramadan adalah di Sya'ban, maka Rasul kemudian pernah mengatakan juga, kata Ibunda Aisyah, ambillah oleh kalian amal apa saja yang kalian mampu, tapi ingat bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang terus-menerus dilakukan, dijaga keistiqomahannya di dalam amalan itu. Mudah-mudahan kalau kita mulai istiqomah puasa nih di bulan Sya'ban, istiqomah tilawatul Quran di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, istiqomah sedekah di bulan Sya'ban, mudah-mudahan nanti keistiqomahan itu berbuah kebaikan, keberkahan untuk diri kita ketika bertemu dengan bulan Ramadan, dan Ramadan ini menjadi Ramadan yang jauh lebih nikmat, yang jauh lebih lezat dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat untuk kita semua, mumpung kita masih berada di awal bulan Sya'ban. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.